Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa dengan saya Ana Mardiani Hipatia dalam channel Javi Nusantara Official. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini topik kita cukup menarik menurut saya, karena kita akan membincang mengenai mengapa aktivis perlu berfilsafat. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui apa sih itu filsafat, dengan membawa teman-teman berselancar ke salah satu sejarah yang boleh dikata tokoh ini begitu terkenal, yakni seorang Socrates. Adalah salah satu ikon di dalam filsafat yang mempertaruhkan hidup dan matinya demi mendapati atau mempertahankan apa yang disebut sebagai kebenaran. Nah, memang kehidupan beliau pada akhirnya cukup tragis, tetapi ada satu pembelajaran yang penting yang patut kita ambil dari sosok Socrates ini, karena di zamannya beliau adalah salah satu tokoh yang boleh dikata sangat terkenal, cerdas, dan begitu bijaksana. Beliau betul-betul rela, boleh dikata rela untuk melawan para penguasa atau yang marak di zamannya itu adalah kaum sofis, dan beliau adalah tokoh yang melawan sofis, yang mana sofis di sini adalah kebalikan dari kecintaan terhadap filsafat. Kemudian beliau memang meninggal secara tragis karena beliau minum racun, tetapi hal yang sangat luar biasa yang dapat kita petik dari sosok Socrates ini adalah karena beliau tidak hanya betul-betul menciptakan satu tatanan, satu bentuk keyakinan bahwa kebenaran itu perlu dijaga, dipertahankan, dikukuhkan, bahkan dipertaruhkan sekalipun. Kemudian yang kedua, sosok yang kedua yang akan saya cerita mengenai apa itu filsafat adalah sosok yang juga datang dari sebenarnya Yunani. Beliau adalah guru besar di Alexandria, Mesir. Sosok yang bernama Hipatia. Hipatia ini adalah orang yang boleh dikata sosok yang sejak kecil sudah terbiasa atau sudah banyak melahap pengetahuan. Beliau tidak hanya memahami apa yang disebut sebagai matematika, atau beliau tidak hanya ahli dalam matematika, tetapi beliau juga ahli dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Di dalam matematika juga beliau membidangi geometri, dan beliau adalah guru terbesar filsafat kala itu. Kira-kira Hipatia lahir di sekitar abad 350 sampai 370 Masehi. Tokoh ini adalah tokoh inspiring di dalam filsafat, dan mengapa saya mengangkat beliau, karena beliau ini adalah salah satu, pertama, beliau adalah perempuan satu-satunya boleh dikata tercerdas di zamannya, dan bahkan laki-laki pun banyak dia kalahkan kala itu.
Mengapa? Karena memang sejak kecil beliau telah hidup dalam lingkup intelektualitas. Bapaknya yang bernama Theon adalah salah satu penjaga perpustakaan Alexandria yang ada di Mesir, yang belakangan karena persoalan politikal atau persoalan faktor politik, Hypatia harus mati dalam kondisi mengenaskan. Demikian pula harus ditenggelamkan perpustakaan Alexandria yang belakangan tinggal nama. Yang menarik dari sini, saya akan bercerita satu pengalaman zaman saya SMA. Jadi saya bukan orang yang belajar filsafat nanti zaman kuliah, apalagi sudah mau selesai, tapi saya belajar yang namanya filsafat itu sejak SMA. Tetapi ada satu pengalaman yang ingin saya bagi kepada teman-teman sekalian, karena saya menganggap ini cukup penting untuk saya bagi. Yakni zaman saya masih baru menduduki kelas 1, kelas 2 SMA, karena saya coba-coba untuk mempelajari filsafat. Lalu suatu ketika ada salah satu senior mengatakan, "Lah, kamu kenapa belajar filsafat? Bahaya loh orang belajar filsafat itu." Saya tanya kenapa. Katanya, pertama, belajar filsafat akan menjauhkan kita dari kemanusiaan, akan menjauhkan kita dari ketuhanan. Jadi orang yang berfilsafat itu adalah orang yang mengawang-awang, bahkan bisa berakhir pada satu kegilaan. Jadi barangkali beliau ini pernah menemukan satu kondisi di mana orang yang belajar filsafat ini tidak selesai, akhirnya dia gila. Lalu kemudian dia mengeneralkan bahwa ketika kita belajar filsafat ini bahaya buat kita semua. Dan satu buku yang saya temukan untuk menjawab itu semua, saya temukan nanti di awal-awal saya menjadi mahasiswa, karena saya tidak mundur untuk mempelajari filsafat. Saya membaca satu buku yang juga tidak kalah kerennya, yaitu buku yang dikarang oleh Musa Kazim dalam judul The Secret of Spiritual DNA. Di dalam buku itu menerangkan bahwa di kehidupan manusia ada dua hal yang tidak akan pernah lepas pada diri kita sepanjang kita masih bernafas, sepanjang kita masih hidup. Yang pertama adalah bahwa manusia pasti akan merasakan yang namanya bosan, dan yang kedua, yang namanya manusia selalu saja selain merasa bosan akan mengalami apa yang disebut rasa penasaran yang teramat dalam, yang teramat tinggi. Dan itulah yang kemudian saya rasakan. Saya jadi semakin tertarik, semakin saya dilarang belajar filsafat, saya semakin memiliki kecenderungan, saya semakin tertantang untuk mempelajari filsafat itu sendiri. Kenapa sih dilarang? Kenapa sih kita jadi kafir? Bener nggak? Kita jadi kafir kalau kita belajar filsafat. Itu semua bergejolak di dalam pikiran saya dan membawa saya sampai pada hari ini, yang barangkali teman-teman sudah mengobati saya sebagai aktivis filsafat atau aktivis perempuan yang berfilsafat. Nah, sampai suatu ketika saya memasuki satu organisasi yang memang di dalamnya diajarkan mengenai pembelajaran filsafat. Jadi kita diajarkan kritis, diajarkan menjadi manusia yang lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih bisa mendalami apa yang dimaksudkan sebagai filsafat. Nah, itulah rasa penasaran yang tadi, itulah yang membuat saya pada akhirnya terus-menerus tanpa berhenti mempelajari lebih dalam lagi mengenai apa itu filsafat. Nah, sekarang selanjutnya
saya akan membagi satu pendefinisian secara pribadi saya, apa sih sebenarnya itu aktivis. Bagi sebagian orang akan mengatakan bahwa aktivis itu adalah sangat identik dengan mahasiswa, dan ya memang identik dengan pergerakan mahasiswa, tetapi sebenarnya aktivis tidak hanya terlingkup dalam sesuatu yang sesempit itu. Jadi aktivis itu bisa dihubungkan dengan para buruh, kita kenallah sebagai aktivis buruh, aktivis petani, kemudian banyak lagi aktivis-aktivis lainnya yang dalam hal ini kepemudaan-kepemudaan yang ada di daerah-daerah itu sebenarnya juga bisa kita golongkan sebagai aktivis. Namun kali ini memang saya akan lebih mengarah kepada aktivis yang dimaksudkan di sini lebih kepada gerakan mahasiswa hari ini. Jadi aktivis itu dari kata activity, yang artinya apa? Ini sebuah pencerminan bahwa yang namanya mahasiswa atau aktivis tentu dekat dengan gerakan, dekat dengan aktivitas, dekat dengan action yang seharusnya membawa kebermanfaatan yang lebih besar, bukan yang kecenderungannya kepada satu golongan tertentu, apatah lagi dia lebih kepada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Nah, itu aktivis dalam kacamata saya. Kemudian kita bisa melihat, teman-teman semua sudah bisa menyaksikan, kita sudah bisa sama-sama menganalisis seperti apa gerakan mahasiswa hari ini, seperti apa aktivis hari ini. Apakah mereka memiliki kecenderungan berfilsafat ataukah tidak? Nah, saya sendiri melihat bahwa sebenarnya Indonesia hari ini, khususnya gerakan mahasiswa itu mengalami kemunduran. Kenapa? Karena aktivis hari ini hanya tinggal menyandang nama seorang aktivis, tetapi pada dasarnya gerakannya tidaklah mencerminkan definisi sebagaimana apa yang telah saya sebutkan tadi. Seorang aktivis betul-betul harus gerakannya atau actionnya itu berguna untuk masyarakat banyak, tidak hanya untuk satu golongan atau satu gelintir kepentingan. Nah, hari ini mahasiswa lebih banyak tergerus dalam politik-politik praktis, sehingga kajian-kajian, apalagi yang namanya pembelajaran-pembelajaran yang kecenderungannya kepada filsafat, itu dianggapnya sebagai ilmu usang, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Atau kalau dia tidak menganggapnya sebagai ketinggalan zaman, orang-orang yang berfilsafat disebutnya sebagai orang-orang yang hanya bisa mengawang-awang, hanya taunya melulu berpikir, tidak memiliki tindakan-tindakan real, tidak terjun pada dunia-dunia praksis atau dunia praktek. Dan bagi saya ini juga adalah satu kesimpulan atau satu simpul yang terlalu prematur menurut saya ketika kita menjadi menyimpulkan aktivis atau orang-orang yang memiliki kecenderungan belajar filsafat itu sesungguhnya dia tidaklah bergerak. Karena yang namanya bergerak itu ada dua, ada orang yang bergerak di ide. Jadi orang yang bergerak, orang yang beride atau berpikir itu juga bagian dari action, itu juga bagian daripada perubahan, itu juga bagian daripada agent of change. Bagaimana kita mengubah realitas sosial yang barangkali apatis menjadi masyarakat yang lebih kritis. Itu yang menjadi catatan penting yang harus saya bagi kepada teman-teman sekalian. Bagaimana realita atau kondisi hari ini mahasiswa-mahasiswa atau aktivis hari ini. Kita sudah bisa sama-sama melihat
betapa banyak aktivis-aktivis yang ya mungkin dekat dengan buku, banyak membaca, pun tidak, apalagi sampai harus menulis atau menciptakan satu ruang-ruang pencerdasan saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang menurut saya secara pribadi juga menjadi catatan kritis buat kita sebagai pembelajar atau mahasiswa yang selayaknya perlu mengetahui atau memahami, membaca bagaimana realitas atau kondisi mahasiswa hari ini. Maka teman-teman sekalian, saya ingin mengajak seluruh aktivis-aktivis yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, marilah kita menjadi aktivis-aktivis yang cerdas, yang dekat dengan filsafat dan dekat dengan pengetahuan. Sebab dengan kita menjadi aktivis yang mempelajari filsafat, itu akan membawa kita menjadi masyarakat atau mahasiswa yang lebih berpikir rasional, teman-teman sekalian. Selain kita menjadi manusia yang berpikir rasional, kita juga menjadi manusia yang lebih kritis. Jadi kalau ada mahasiswa hari ini apa-apa dia diam saja, terima-terima saja, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini semakin kehilangan aura mahasiswa yang boleh dikata sebagai agen perubahan. Kemudian filsafat selain mengajarkan kita berpikir kritis, rasional, kita juga akan menjadi lebih sistematis kehidupan kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita akan lebih sistematis. Dan yang terakhir, kalau kita belajar filsafat, kecenderungan kita akan menjadi mahasiswa yang lebih radikal. Dan yang perlu juga kita pahami secara bersama dan renungkan secara bersama adalah belajar tidak hanya menjadikan kita cerdas di sini, tapi sebetulnya belajar menjadikan kita memiliki hati nurani, menjadi bijaksana sebagaimana sosok Socrates yang telah saya sampaikan di awal mula perjumpaan kita. Demikian pula sosok Hypatia, seorang pembelajar perempuan yang pada akhirnya dinobatkan sebagai guru filsafat, sang penyelamat Yunani atau Mesir kala itu. Demikian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Javi Nusantara.